Kembali lagi bersama saya Saniliani di Demo Channel. Nah, sesuai dengan nama channel saya, jadi di sini saya menggunakan akun demo karena saya nggak punya akun real. Saya bukan seorang trader pro atau juga trader pemula yang mempunyai banyak duit buat deposit. Saya nggak punya uang sama sekali buat deposit. Tapi di sini saya akan coba untuk melakukan sesi trading, apakah saya bisa profit atau tidak. Untuk indikator yang saya gunakan di sini adalah parabolik dan juga MACD. Sekarang kita coba cari market yang bagus. Sinyalnya susah. Kita cari lagi yang bagus. Masih belum, kita cari lagi. Kita itu harus sabar teman-teman dalam dunia trading. Kalau misalkan kita udah dibiasain dari akun demo itu kita sabar, intinya kalau misalkan market itu nggak baik atau nggak sesuai atau nggak bagus, itu jangan dipaksain, karena pasti di luaran sana itu banyak teman-teman yang ketika lihat market kira-kira itu belum pas kriterianya atau belum bagus, itu tetap dipaksain buat masuk pakai strategi yang kalian punya, dan otomatis banyak yang loss seperti itu. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar sabar cari market. Kalau misalkan semua market itu belum ada yang bagus, ya kita tunggu atau kita tinggal dulu, pasti nanti akan keluar. Cari lagi, nggak apa-apa teman-teman misalkan lama, tapi yang penting itu akurat. USD. Oke, sekarang kita dari awal lagi. Nah, di sini kita open posisi buy. Kita open posisi buy. Karena di sini paraboliknya itu ada di bawah menunjukkan tren naik, dan juga MACD-nya itu mengarah ke atas. Ketika dia sudah bersilangan di sini, MACD-nya itu sudah bersilangan dan mengarah ke atas, dibarengi dengan parabolik yang ada di bawah yang menunjukkan tren naik. Di sini kita bisa open posisi buy. Kalau misalkan tren naik atau tren turun itu baru dimulai, kita bisa open posisi kira-kira 2 kali open posisi. Tapi kalau saya itu pribadi lebih aman, lebih baik 1 kali saja. Walaupun 2 kali open posisi itu pasti kita profit, tapi saya untuk mengurangi loss saya, nah di sini profit ya.
Nah, untuk mengurangi loss itu saya paling cuma satu kali open posisi dan saya cari market lain, sekaligus saya memahami market-market. Jadi saya trading itu bukan cuma di crypto IDX, tapi semua market yang kira-kiranya itu bagus kita hajar. Sekarang kita pindah lagi. Kita baru satu kali open posisi dan itu profit. Sekarang kita cari lagi. Sini kita akan 5 kali saja lah, 5 kali open posisi untuk mempersingkat waktu, karena kalau kepanjangan HP saya itu lemot buat ngupload ke YouTube. Ya beginilah, namanya juga pemula. Jadi usahain kalau misalkan kalian suka dan teknik saya ini bagus, atau mungkin banyak teman-temannya udah tahu teknik ini, tapi saya yakin juga masih banyak juga yang belum tahu. Jadi kalian bisa praktekin ini, kita sama-sama dukung para trader pemula dan juga YouTuber pemula supaya bisa maju sama-sama teman-teman. Kalian maju dengan strategi yang saya punya, saya maju dengan kalian menonton video saya dan juga mendukung channel saya ini. Oke, sekarang kita cari lagi. Udah sampai bawah, kita dari atas lagi teman-teman. Nah di sini kita udah telat, tapi nggak apa-apa. Udah, kita cari aja lagi. PP nggak bagus, euro nggak bagus, altcoin masih belum, kita cari lagi. Oke, kita cari lagi. Oh ya, buat teman-teman, untuk jaga diri baik-baik di rumah di masa PPKM ini. Nah, di masa seperti ini kalian bisa lebih punya banyak waktu buat analisa market, buat latihan strategi pakai akun demo. Jadi nanti kalian bisa lebih jago lagi. Kita belum nemu pasar yang bagus. Oke, di sini kita akan open posisi 1 menit. Kira-kira profit atau enggak? Kita tunggu. Bentar lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sell. Oke. Sebelumnya maaf teman-teman kalau misalkan di sini itu agak noise, banyak suara berisik, ada suara ayam jago juga, ada suara angin. Karena saya rekamannya itu di belakang rumah karena cari sinyal yang gampang. Tadi kita posisi pertama profit. Nah, posisi kedua ini apakah profit? Kita tunggu saja. Semoga profit teman-teman. Tunggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, profit teman-teman. Oke,
2 kali open posisi profit. Oke, 2 kali open posisi profit. Sebentar, tadi kita di market apa aja? Di Euro USD profit, di Crypto IDX profit. Sekarang kita ke GBP USD, kita cari market lagi. GBP USD belum, Euro USD lagi. Nah, di sini kita bisa open posisi sell selama 1 menit. Coba kita tunggu aja, kita sabar, semoga bisa profit lagi. Karena apa? Kenapa saya open posisi sell? Karena parabolik berada di atas menunjukkan tren turun atau tren ke bawah, dan juga si MACD nya ini dan warna birunya itu ada di bawah, berarti menandakan tren turun. Kita tunggu. Oh sorry, sinyalnya susah banget. Nggak jadi nih, kita bisa telat open posisi. Anjing, tapi ya sudah apa, kita sabar aja, tunggu. Tuh kan kita telat, udah detik ke 20, tapi ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Maklum lah, karena trading di kebun, walaupun ini udah di luar rumah aja sinyalnya masih agak susah, apalagi kalau misalkan di dalam rumah itu bisa-bisa marketnya itu diem aja teman-teman. Makanya saya suka kesel kalau analisa di rumah itu. Kita lihat di sini udah nggak, mungkin masih bisa profit, cuma saya masih agak ragu karena pasti ada kemungkinan loss-nya. Di sini masih lumayan lama, kita cari lagi. Tadi udah 2 kali profit, 2 kali open posisi profit, sekarang tinggal 3 lagi. Kalau misalnya udah 3, kita lanjut besok lagi teman-teman. Walaupun ini akun demo, tapi kita juga harus atur target harian kita berapa. Misalkan kita target sehari itu 5 kali open posisi atau 10 kali open posisi profit. Nah, maka kalau misalkan udah sampai target kita harus berhenti teman-teman. Itu kita tunggu aja. Tadi telat, kebanyakan ngomong saya jadi telat, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Di sini parabolik berada di bawah menandakan tren naik, dan juga untuk MACD-nya ada di atas menandakan tren naik juga. Tapi yang harus kalian hati-hati itu MACD-nya itu berada di atas garis merah, cuma dia mengarah ke bawah. Jadi kalian harus hati-hati di sini teman-teman. 221 posisi. Nah, kita lihat apakah ini akan profit.
lihat saja teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian lihat MACD-nya itu ada di atas garis merah yang menandakan tren naik, tapi paraboliknya itu ada di atas yang menandakan tren turun, otomatis kedua indikator ini tidak saling mendukung itu teman-teman. Jadi mereka berlawanan arah gitu, perlawanan pendapat. Jadi di situ kalian masih ada kemungkinan buat loss teman-teman. Nah di sini kita lihat udah berapa, apakah kita akan profit atau enggak, kita lihat aja teman-teman. Kita lihat, oke, profit teman-teman, 3 kali perdagangan profit. Oke, 3 kali perdagangan profit. Nah di sini kita masih bisa sebenarnya buat open posisi lagi, cuma saya lebih suka untuk mencari market lain karena tidak mau mengambil resiko walaupun tadi masih bisa. Nah di sini juga kita masih bisa open posisi sell selama 1 menit, tapi dikarenakan ini udah terlalu panjang candlenya, tren turunnya itu udah terlalu panjang, jadi saya masih lumayan untuk ragu, lebih baik mencari market lain yang baru mulai tren. Nah di sini kira-kira apakah bisa, kita lihat saja. Di sini parabolik berada di atas menandakan tren turun, dan juga MACD-nya itu berada di bawah garis merah menandakan tren turun juga. Oke teman-teman, di sini kita akan kita akan open posisi sell selama 1 menit. Kita tunggu di detik 30. Tunggu, dari 3 kali open posisi profit, berarti tinggal 2 lagi. Kalau misalkan udah 2, berarti kita akhiri sesi trading ini. 4, 3, 2, 1. Oke, kita tunggu. Jadi yang perlu kalian perhatiin untuk memakai indikator ini yaitu paraboliknya. Kalau misalkan parabolik berada di atas market, berarti itu menandakan tren turun. Dan juga kalian harus lihat MACD-nya itu, kalau misalkan udah bersilangan dengan garis merahnya kemudian dia mengarah ke bawah, berarti menandakan tren turun. Kalau MACD-nya itu mengarah ke atas atau di atas garis merah, berarti dia alami tren naik. Jadi yang harus kalian lihat itu paraboliknya itu sama enggak sama MACD-nya. Kalau misalkan sama, terus juga trennya itu baru dimulai atau belum terlalu panjang trennya, itu kalian bisa open posisi. Oke, di sini profit lagi 1, 2, 3, 4 kali perdagangan kita profit, tinggal 1 lagi. Oke, nah di sini saya masih bisa berposisi sell selama 1 menit, tapi nggak apa-apa, kita cari market lagi buat latihan. Jadi kita itu jangan cuma memahami satu market saja. Jadi kalau misalkan kita cuma mempelajari satu market, walaupun itu baik, jadi kita benar-benar tahu market itu, kebiasaan market itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian cuma tahu satu market saja, sedangkan market itu seharian atau bisa sampai 2 hari market itu jelek, otomatis kalian 2 hari itu nggak bisa trading teman-teman. Jadi usahain lebih baik sedikit demi sedikit kalian pahami semua market.
seperti itu teman-teman. Tapi untuk strategi di sini saya cuma pakai ini, biasanya saya cuma pakai ini. Untuk SNR saya nggak pakai di sini, kalian di Olympic Trade. Kalau SNR, kalau di Binomo saya lebih suka pakai parabolik dan juga MACD ini. Seperti itu teman-teman. Sini kita tunggu saja teman-teman. Kalau misalkan di sini parabolik berada di atas menandakan tren turun. Tapi kalian bisa lihat MACD-nya itu di sini nempel teman-teman, dan dia belum masih gantung lah gitu, antara dia mau ke atas atau ke bawah, antara mau tren naik atau tren turun itu teman-teman. Jadi di sini kalian jangan open posisi dulu, karena kalian bisa saja loss di sini teman-teman. Kalian lebih baik tunggu sampai MACD-nya itu naik ke atas, atau memotong garis, atau membuat sebuah silang atau menyilang. Jika silangan itu naik ke atas dan juga MACD-nya itu mengarah atau MACD salah ngomong terus. Kalau MACD-nya itu berada di atas garis merah, dan juga paraboliknya itu berada di bawah yang menandakan tren naik, nah kalian bisa berposisi. Tapi yang perlu kalian ingat itu, jika tren itu baru dimulai, kalau misalkan tren sudah terlalu panjang, itu masih ada risiko buat kalian loss teman-teman. Oke, sekarang saya ngomong pelan-pelan aja supaya nggak belibet. Tapi karena saya kebiasaan ngomong itu cepet banget, jadi kadang suka nggak jelas kalau ngomong. Kita cari market lagi teman-teman, santai. Posisi sudah mentok. Nggak apa-apa teman-teman, kita main di akun demo, karena semua itu berawal dari akun demo. Oke, berposisi sell selama 1 menit. Tadi kita udah berapa perdagangan, saya lupa ya. Kalau sinyal lucu banget goblok. Kita lihat dari bawah tadi. 1 2 3 4, udah 4 kali. Sekarang yang ke-5 kalinya, yang terakhir. Kalau misalkan ini loss, kita kompensasi selama 1 kali. Kita lihat aja, kayaknya ini loss teman-teman, kita loss. Tahu nggak? Kita lihat aja, kayaknya sih loss teman-teman. Iya, kita loss. Jadi teman-teman, strategi itu nggak semuanya 100% profit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada loss, itu wajar. Nggak semua trader itu bakalan profit setiap hari, nggak bakalan teman-teman. Kalau misalkan cuma 1-2 kali loss, itu nggak masalah, kita bisa kompensasi. Tapi kalau misalkan kamu itu trading 1 kali loss, lanjut lagi loss, 2 kali lanjut lagi, 3 kali loss, 4 kali loss, terus kalian ajar aja, nah itu pasti kalian bakalan bangkrut teman-teman, karena psikologi kalian itu udah kacau lah. Intinya harus kalian benar-benar atur. Oke, tadi posisi yang ke-5 kali kita loss, yang ke-4 kalinya itu kita profit semua. Nah jadi yang ke-5 ini kita
loss. Sekarang kita kompensasi selama 1 kali, jadi kita yang ke-6 kali ini kalau profit kita udahi dulu teman-teman. Ini udah kepanjangan saya ngomong sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita latihan di sini. Jadi semuanya itu perlu proses teman-teman. Ya saya juga dulu kayak gitu, ya bukan dulu sih, kesannya saya terlalu senior banget. Saya juga baru latihan trading baru beberapa hari. Goblok, ngomong susah banget. Trading baru beberapa hari. Nah di sini sebenarnya kita bisa posisi buy, tapi saya masih agak ragu karena nggak tahu kenapa teman-teman. Walaupun parabolik sama MACD-nya itu support, tapi hati nggak support teman-teman. Kita cari lagi aja. Semuanya itu perlu belajar teman-teman, nggak ada yang instan. Jadi kalau misalkan mau sukses itu harus kita rajin belajar. Kita harus tahu apa itu kesalahan kita, jangan salah malah bikin kacau. Karena kalau kita salah itu kita harus tahu, oh penyebab kita salah itu apa, kayak gitu teman-teman. Jadi setiap kali saya loss itu saya langsung introspeksi diri. Terus juga kita lihat pantau marketnya, kira-kira oh kenapa ini kok bisa loss, padahal indikator udah mendukung, pasar udah mendukung kayak gitu teman-teman, tapi masih ada loss. Itu kita kaji lagi, kita lihat lagi kenapa bisa loss kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat, di sini MACD menunjukkan ke bawah atau tren turun, tapi parabolik mengarah ke atas atau berada di bawah candle, yang berarti mengalami tren naik. Jadi kedua indikator ini antara parabolik dan juga MACD itu mereka nggak saling support teman-teman, mereka berlawanan arah, nggak cocok lah gitu istilahnya. Jadi di sini kalian masih ada kemungkinan buat loss teman-teman. Jadi jangan dulu open posisi. Lebih bagus lagi kalian kalau kayak gini nih, ini menandakan candle MACD berada di bawah, kemudian parabolik dia menunjukkan di atas candle atau menunjukkan tren turun. Nah ini baru kalian bisa lihat parabolik ini baru satu titik yang berada di atas, berarti menandakan tren turun baru dimulai. Kita tunggu teman-teman. Kita bisa open posisi di candle kedua ini, tapi bagi saya itu terlalu ngeri. Lebih baik itu kita tunggu ke candle ketiga, karena candle ketiga itu udah lumayan MACD-nya itu sudah lumayan ngejauhin dari tanda merahnya ini. Bisa dipahami? Kita lihat aja. Oh sinyalnya bosok. Nah kalian bisa lihat dia nge-sell ke bawah teman-teman. Kita open posisi di candle ketiga, profit. Kalau misalkan profit, kita akhiri sesi kali ini teman-teman. Oke, jangan lupa buat subscribe channel saya, komentar kekurangan saya apa, sarannya gimana supaya saya bikin konten bisa lebih baik ke depannya. Pastinya mohon maaf kalau misalkan masih banyak yang salah ngomong atau mungkin masih banyak kekurangannya, karena harus kita maklumi namanya juga pemula, namanya juga baru belajar, pasti ada kalanya kita salah. Dan juga kalau misalkan kita rajin terus belajar, seperti saya ini, saya sedang belajar
nah itu di tradingnya dan juga membuat konten seperti ini. Semoga kedepannya saya masih bisa untuk lebih baik lagi dalam menjelaskan, memberi sapa kepada teman-teman yang ada di rumah, dan juga untuk masalah editing segala macam supaya lebih keren lagi buat teman-teman nontonnya itu lebih enak, lebih paham juga. Oke, dan semoga saya bisa mempunyai akun real dengan 000 itu yang banyak seperti para content creator lain, trader seperti Indra Kens, Doni Salmanan, seperti itu ya Allah. Amin. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman, ini bakalan profit teman-teman. Oke. 5 kali open posisi kita profit, 1 kali loss. Di sini kita bisa akhiri dulu teman-teman sesi trading kita karena target kita udah terpenuhi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat komen dan juga like. Kalau perlu aktifin loncengnya supaya kalian tahu updatean terbaru dari saya. Kalian juga bisa lihat kira-kira perkembangan saya itu gimana. Kalau kalian mendukung orang-orang seperti saya ini, pastinya kalian juga akan terdukung sama saya. Apaan goblok. Intinya seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman.